Halo semua, jadi selamat malam. Jadi kembali lagi di Tutorial Sejawat setelah sekian lama. Jadi ya pada kesempatan kali ini kita akan bahas sedikit. Jadi ini apa kayak Moji kayak memantik Halo dan Nopal. halo ya. Jadi ini apa ada beberapa sedikit ku ambil dari soal-soal tahun-tahun sebelumnya dan ya semoga bisa jadi kayak mewakili lah dan bisa memicu dan memantik eh, pemahamannya teman-teman atau kayak bisa bisa dilihat minimal yang mana oh masih kurang kak di bagian ini misalnya materi anatomi saya mungkin masih kurang atau yang topik-topik hematologi atau yang bagaimana jadi oke mungkin mulai langsung deh nanti bakal ku bagi juga ini oke jadi langsung di soal ini jadi soal nanti bakal sekaligus ku bahas dengan penjelasannya oke jadi ini ada soal pertama jika seseorang sedang berdiri tegak di depan cermin manakah yang merupakan otot-otot ektotorinkus utama di bawah ini yang berfungsi untuk melakukan gerakan tersebut. Oke, jadi ini ya masih bahasannya anatomi toh, karena memang anatomi yang paling eh, pertama dibahas selalu. Jadi ini jawabannya adalah D, musculus iliocostalis. Kenapa? Karena ini jadi untuk ini ada di bagian bawah mana ya? Nah ini, nah, ini toh, nih. Jadi ada tiga eh, musculus tonki utama maksudnya kayak yang bisa angkat trunkusnya kita si vertebranya kita jadi ada tiga ada musculus iliacostalis longissimus dan spinalis ini memang kayak hafalan sekali Ji ya begitu Ji memang sifatnya anak anatomi toh jadi ya silakan dihafal jadi eh, musculus tonkus utama dan kenapa ini jawabannya juga kalau kita hubungkan sama si soal yang tadi. Nah, kan di soal ini dikatakan jadi mana yang merupakan ya ektotonus utama. Jadi ya yang merupakan ektotonus utama itu tadi tiga, si musculus iliocostalis, longissimus dan spinalis. Oke, itu untuk soal yang pertama. Selanjutnya, eh, oke pelan-pelan. Seorang laki-laki, mungkin bisa dibaca. Seorang laki-laki berusia 25 tahun dibawa ke unit gawat darurat RS setelah mengalami cedera pada daerah ketiak kanan. Pasien diperiksa oleh dokter dan diagnosis dengan dislokasi articulatio humeroidexa. Pada pemeriksaan fisik ditemukan adanya gangguan fungsi dari otot-otot atau kaf yang menstabilkan sendi tersebut. Manakah otot yang dimaksud pada kasus di atas? Nah, ini juga masih enaknya anatomi. Jadi yang ditanya di sini adalah otot-ototnya otot kaf. Jadi apa saja itu otot-ototnya? Jadi jawabannya di sini adalah musculus subscapularis. Nah, kan ada ini empat tok otot-ototnya atau terkaf sits supraspinatus, infraspinatus, subscapularis dan teres minor. Jadi ya ini memang harus dihafal dan dipahami apa apa kayak bagaimana gerakannya masing-masing ini si otot. Karena itu pasti yang bakal ditanya-tanya. Jadi ini ada juga penjelasannya. Jadi untuk supraspinatus itu dia abduksi atau dia lebih ke memulai si abduksi itu. Dan untuk yang abduktor utamanya si musculus deltoideus yang ini toh. Oke, itu supraspinatus. Kalau yang infraspinatus dan testminus sama-sama gerakannya yaitu eksoretasi atau orientasi ya yang eksternal atau si OTL si lengan atas toh brachium. Kemudian ada yang keempat musculus subscapularis. Yaitu gerakannya endorotasi, kebalikannya si infraspinatus dan teres minor, yaitu untuk ya endorotasi, rotasi medial. Oke, jadi ini tadi soalnya yang ditanya eh, ini pada pemeriksaan fisis ditemukan adanya gangguan fungsi dari otot-otot atau saraf yang menstabilkan sendi tersebut. Jadi mana otot yang bermasalah atau jadi di antara keempat ini apa di antara keempat otot otot saraf tadi yang mana termasuk. Jadi into subscapularis. Triceps bukan, koyako juga bukan, bicep bukan, brachialis juga bukan. Jadi subscapularis itu. Guys, kalau misalnya ada yang kayak kalau cepat sekali Kak menjelaskan dan ada mau ditanya langsung dipotong nah. Maksudnya kalau sebelum ganti soal kayak ku persilakan ya nanti. Jadi untuk yang soal ini sama soal sebelumnya, adakah yang mau ditanya atau kayak cepat sekali penjelasanku?
bisa juga lewat chat begitu. Oke, belum ada kayaknya yang masuk. Jadi saya lanjut dulu nah. Ini. Soalnya itu seorang laki-laki berusia 18 tahun datang ke unit gawat darurat rumah sakit karena nyeri pada lengan atas kirinya akibat jatuh dari motor. Setelah dilakukan pemeriksaan foto radiologi, terdapat fraktur pada pertengahan corpus humerus. Manakah pemeriksaan berikut ini untuk menilai nervus yang terkena pada kasus di atas? Oke, eh, jadi ada apa kasusnya di sini? Adanya pada lengan atas kirinya dan apa yang salah? Apa yang masalah? Ini fraktur pada pertengahan corpus humerus. Jadi mana periksadaan berikut yang nervus? Oh, ini. Jadi kan ada faktor pada corpus humerus. Jadi kira-kira apa yang lewat di situ? Apa apa nervus yang lewat? Kan ada nervus radialis. Jadi kalau misalnya nervus radialisnya yang bermasalah, berarti ekstensi articulatio radialis ini penjelasannya. Jadi ini tadi itu jawabannya ekstensi ya articulatio radialis. Nah ini kan tadi dikatakan ada faktor pada corpus humerusnya toh. Jadi ya di sekitar sini. Nah, kalau misalnya di sekitar sini faktor yang mana kira-kira yang kena? Ya, arteria apa nervus yang berjalan di sini. Berarti nervus si radialis. Nah, kemudian kayak pemeriksaannya apa? Kan si ini nervus radialis dia itu ya untuk otot-otot ekstensi toh. Jadi yang kita tes ya ekstensi articulatio radialis. Maksudnya apa yang bakal terganggu kalau misalnya nervus radialisnya rusak? Kan kalau kita lihat ini ekstensi articulatio humeri kan tidak tahu karena ekstensi articulatio humeri untuk muskulus apa deltoideus deltoid fleksi ini bukan memang masalahnya nervus radialis. Kalau fleksi articulatio humeri ya bisa juga deltoid. Kalau misalnya artikulasi kubiti musculocutaneous toh. Kalau misalnya fleksi articulatio radiocarpalis ya antara medianus sama ulnaris. Jadi yang betul ada jawabannya ekstensi articulatio radiocarpalis. Nah, ini kayak gambar anatomi itu anatominya. Jadi yang mau diperhatikan di sini adalah ini. Ini satu dua tiga empat ada oh lima. Ada 5 poin yang mau ditekankan di sini. Yang pertama tuh yang pada kasus ini. Jadi kalau misalnya dibilang di soal besok tuh, kalau misalnya ada masalah pada corpus humerusnya, tuh, jadi yang apa ada fraktur misalnya. Nah, yang masalah ini antara dua. Kalau ditanya nervusnya apa? Ya nervus radialis. Kalau arterianya apa? Arteria profunda brachiae. Karena pasti. Maksudnya kalau kalau misalnya yang masalah di apa di corpus humerusnya, ya ini yang masalah. Kalau misalnya ditanya kolum chirurgicumnya yang fraktur misalnya. Jadi yang masalah itu antara dua. Bisa nervus axillarisnya atau ini arteria circumflexa humeri posterior. Jadi ya memang ini Ji, kayak nyanyiannya maksudnya kayak kalau ditanya ya misalnya yang soal ini kalau misalnya corpus humerusnya ya ini dua. Kalau misalnya kolum chirurgicumnya ini dua antara nervus axillaris sama arteria circumflexa humeri. Nah, kalau misalnya disebut eh, malleolus bukan malleolus epicondylus medialnya yang masalah apa yang lewat di situ ada nervus ulnaris ini kayak memang kayak pertanyaan-pertanyaan soal jadi ya itu jadi 5 poin yang bisa di apa kayak 5 pertanyaan yang mungkin bisa muncul dari gambar ini yang tadi tuh kalau corpus humerusnya yang masalah antara ini dua kalau misalnya kolom cervicumnya ya ini dua kalau misalnya epicondylus medial si nervus ulnaris yang salah kayak gitu. Ada yang mau ditanya? Oh iya, bagi yang bertanya apakah direkam? Iya direkam. Ji. Jadi kalau misalnya nanti mau nonton ulang atau kayak cepat sekali bicara aku di sini, yang kayak mau nonton di YouTube dan dikasih 0,5 atau 0,75 atau bagi yang mungkin kayak merasa masih lambat ini bicara aku mau dikasih jadi 2 kali speed bisa sekali Ji. Dan iya direkam Ji. Oke, lanjut dulu ya. Oke, ini. Seorang perempuan berusia 52 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan nyai lutut kanan dirasakan memberat saat beraktivitas
dan berlaku yang saat istirahat. Pasien mengeluhkan kaku pada sendi lutut pada pagi hari. Riwayat trauma disangkal pada pemeriksaan fisis ditemukan gravitasi pada lutut kanan. Pada pemeriksaan laboratorium ditemukan LED 18. Itu. Apakah diagnosis yang paling tepat pada kasus ini? Oke, dilihat. Apa yang kayak kata kuncinya di sini apa bisa dilihat? Pertama, nih perempuan tok usia 52 tahun. Oke. Keluhannya nyai lutut kanan. Oke. Biasakan membayar saat beraktivitas dan goyang saat istirahat. Oke. Pasien mengeluhkan kaku pada sendi lutut pada pagi hari. Oke. Tidak ada riwayat trauma dan pada pemeriksaan fisiknya ada gravitasi. Nah, ini sangat-sangat menjurus ke satu penyakit pada pemeriksaan AED juga meningkat. Jadi apa diagnosisnya? Diagnosisnya adalah ini OA, osteoarthritis. Kenapa? Karena lihat nih, perempuannya tidak terlalu pengaruhi, tapi ini si 52 tahunnya toh orang tua. Kemudian ini ada juga ini kaku pada pagi hari itu, jadi kayak baru bangun tidur tiba kaku selama beberapa waktu. Kemudian ini ada gravitasi. Gravitasi itu kayak ada bunyi bunyi ya ketika tulangnya saling ketemu. Dan kenapa bisa tulangnya ketemu padahal ya kan hasilnya ada pembungkusnya. Karena pada OA ini masalahnya kok si kartilagonya ya terdegradasi. Jadi ya ketemu tulangnya. Makanya muncul gravitasi. Jadi kalau ada yang dibilang kayak usianya ya sudah lumayan tua, kemudian dia atau mungkin ada juga obesitasnya tuh, bisa juga. Kemudian ada gravitasi, LED meningkat, ya ini sangat-sangat OA. Jadi osteoartritis jawabannya. Kalau mau dilihat ini tuh kayak diagnosisnya ceritanya. Oh sama ini kan ada soal itu kemarin tuh yang kayak ditanya eh apa itu. Jadi ini kalau ditanya apa kriterianya, maksudnya dari siapa yang tentukan kriteria ini? ACA ya, American College of Rheumatology. Tapi ya enggak penting. Tapi intinya ini tuh jadi adanya atau kaku pada tangan yang saya juga pada lutut tuh ada juga tadi disebut. Jadi ini usia ya 5 tahun ke atas ada gravitasi, ini ada kaku sendi 20 menit dan ini juga ada osteofitnya biasa seperti itu. Oke, ada yang mau ditanya? Tunggu chat, aku lihat dulu chatnya. Ini masa tulang menurun 40 ke 50 tahun. Kan yang puncak masanya 35. Menurunnya 40 ke 50. Nggak ada jadi, oke. Oh, ada kulit ini yang menjawab. Thank you. Oh, betul. Oke, lanjut nah. Sekali lagi nah, kalau misalnya ada mau ditanya atau ada yang kayak masih kurang jelas, cepat sekali mau dijelaskan ulang, silakan chat me saja saya. Oke, lanjut soal selanjutnya. Eh, Seorang laki-laki usia 55 tahun datang dengan pemeriksaan rutin ke puskesmas. Ia memiliki riwayat nyeri hebat dan bengkak pada sendi yang berulang selama 10 tahun dan terjadi setiap 3 sampai 5 bulan. Hmm. Dan selama 1 minggu sayangan. Pemeriksaan fisis didapatkan beberapa nodul keras terpalpasi pada busa oleh krenon kiri yang membengkak tapi tidak lunak, tidak hangat, dan tidak eritem. Hmm. Apakah yang menyebabkan keluhan pada pasien ini? Oke, lihat. Dia ini laki-laki. Dia 55 tahun. Oke. Memiliki riwayat nyeri hebat dan bengkak pada sendi yang berulang selama 10 tahun. Setiap 3 sampai 5 bulan. Oh ini ya, yang kata kunci sekalinya. Nah, pada pemeriksaan fisiknya tuh didapat kayak nodul-nodul. Dia kayak pada buensa oleh kelainan kirinya yang membengkak tapi tidak lunak. Jadi kayak biasa, tidak hangat dan tidak item. Jadi apa kira-kira itu? Di ini tuh nama lainnya si ini kayak apa kayak clue-nya tuh. Dia ini disebut tofus. Jadi dia pada laki-laki dan dia kayak ada kayak interkritikalnya, ada kayak pas apa kayak masa-masanya sayangan ini apa makanya kayak dibilang ini terjadi setiap 3 sampai 5 bulan karena ini adalah kondisi ini sigot. Jadi ya ini.
Tofus toh. Jadi apa yang dimaksud tadi, apa yang kayak nah jelaskan ini pemeriksaan tesisnya, ini si Tofus. Karena kalau kita lihat toh dia laki-laki, kan apa? Memang God kan lebih seringnya menyerang laki-laki toh. Ini juga dia kayak hilang timbul ki. Jadi kayak selama 10 tahun terjadi tiap beberapa waktu toh, ini 3 sampai 5 bulan. Dan ketika ada fase akutnya kayak exacerbasinya ya 1 minggu sorangan, jadi kayak kayak gitu, jadi kayak hilang timbul ki seperti itu. Jadi ini pada pemeriksaan fisiknya didapatkan tofus. Jadi apa itu tofus? Ini nih nodul kayak setelah palpasi pada bursa oleh kanon bla 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 membengkak tapi tidak lunak, tidak hangat dan tidak item. Jadi jawabannya go. Ini penjelasannya toh. Ini tofus didapatkan di sini. Ups. Oke. Adakah yang ingin ditanyakan di sini? Ih, ada yang jawab tadi. Find God kayaknya. Betul sekali. Oke, lanjut Mina. Apa-apa lagi contohnya psoriatik itu kan yang Oke, khusus pertanyaan selanjutnya. pencerahan juga. Seorang perempuan 56 tahun datang berobat ke poliklinik dengan keluhan nyai pada lutut kiri. Nyai juga dirasakan pada persendian jari-jari tangan kanan dan kiri, terutama pada pagi hari. Keluhan dirasakan sejak beberapa bulan terakhir ini. Pemeriksaan laboratorium yang dapat disarankan adalah, oke, jadi ditanya pemeriksaan laboratorium. Tapi kita lihat dulu kira-kira apa diagnosisnya. Dia dikasih info kalau dia perempuan dan dia 56 tahun. Jadi perempuan tua. Datang ke datang berobat dengan keluhannya nyai pada lutut kiri. Oke. Nyai juga dirasakan pada persendian jari tangan kanan dan kiri. Oke. Terutama pada pagi hari. Keluhan dirasakan, hmm, jadi kemungkinan dia bisa rheumatoid arthritis toh, karena perempuan. Kemudian ini kayak sendi-sendi kecilnya yang kena persendian jari tangan. Jadi ya kejadiannya kita rheumatoid toh. Nah, tapi apa pemeriksaannya kira-kira kalau dia rheumatoid? Ya si RF toh, karena kalau asto dia demam rheumatik, ANA dia lebih ke SLE, SLE juga kayak pemeriksaan penunjangnya LE, SLE. Kalau udah ya umum toh. Jadi ini tadi apa kayak penjelasannya apa manifestasi klinisnya si rheumatoid arthritis. Dia pertama ini toh, jadi dia menyerang sendi-sendi yang kecil, bisa MCP, PIP. Kan MCP metacarpal phalanx toh, jadi di sendi sini. Jadi metacarpal dan phalanx di tubuh. Sama PIP jadi kayak yang proximal interphalanxnya biasa yang kena. Dan ya sendi lutut juga bisa kena sayang. Dan ini juga kayak gejala yang khasnya juga toh, dia kaku, biasa nyai juga pada pagi hari lebih dari 30 menit. Dan ini juga kayak deformitas yang kayak spesial dari si ini, ada swan neck itu kalau misalnya kayak gini. Kalau ada juga bottomnya kayak dia kayak gini. Ada juga deviasi ulnar biasanya. Nah ini kalau misalnya yang kayak secara lengkap kok, jadi sendi-sendi kecil biasa yang kena nih. Kalau serologinya dia eh, rheumatoid factor sama ACPA. ACPA itu anti citrullinated peptide antibody, kayak jadi ada juga istilahnya anti CCP kayak gitu. Kalau misalnya ini yang kayak pemeriksaan LED sama CRP-nya toh kayak gitu. Oke, jadi intinya ini bahas eh RA toh dan pemeriksaannya pada RA apa. Jadi kalau kayak manifestasi klinisnya dulu ditanya. Dia itu menyerang sendi-sendi kecil toh RA. Sama dia juga ini bisa kaku biasanya sendinya pada pagi hari. Kemudian ada deformitasnya juga ini. Ada swan neck, ada bottomnya. Kemudian bisa juga deviasi ulnar. Habis itu ditanya lagi apa kayak pemeriksaan serologinya yang di lab. Yang utama itu rheumatoid factor dulu. Kemudian bisa juga ACPA kayak gitu. Jadi ini. Oke, adakah yang mau ditanya sebelum kita lanjut? Oke, belum kayaknya. Jadi kita lanjut dulu nah. Oke, selanjutnya. Seorang perempuan berusia 19 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan lemah badan disertai bacak kemerahan pada wajah sejak 10 hari yang lalu.
Keluhan muncul setelah pasien dharma wisata ke pantai. Pasien juga mengeluh kadang merasa demam, nafsu makan baik, dan masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Pada pemeriksaan fisik, tekanan darah 110/80 jam Hg. Denyut nadi 100, frekuensi napas 20 kali per menit, suhu 36 derajat, discoid hash positif, dan konjungtiva anemis. Hasil laboratorium Hb 7 gram per sen, red blood cell 1000 per milimeter padat kubik, dan LED 56 apa namanya? Apakah per jam? Apakah pemeriksaan penunjang tambahan untuk menegakkan diagnosisnya? Jadi untuk jawab apa pemeriksaan penunjangnya, harus kita tahu apa kira-kira diagnosisnya. Pertama, perempuan. Oke. Dia 19 tahun. Keluhan, lemah badan, bla bla bla. Ini baca kemerahan pada wajah sejak 10 hari yang lalu. Keluhan mulai muncul setelah pasien dharma wisata ke pantai. Oke. Pasien juga mengeluh, kadang merasa demam, dan bisa melakukan aktivitas pada pemeriksaan fisik. Karena dayanya ini entahlah apakah dia hipo atau hiper. Tadinya agak takikardia, frekuensi napasnya normal di, suhunya agak rendah tapi normal sih harusnya. Ini discord ash ini apa? Ini kan kayak agak spesifik nih ke penyakit tertentu toh. Konjungtiva anemis juga hasil laboratorium berulang. Intinya ini adalah diagnosisnya SLE toh. Karena ini pertama kan SLE dia sangat sering di perempuan toh. Dan yang ini juga kalau untuk yang dan dia itu kayak tidak spesifik arthritis, jadi memang bisa gejalanya arthritis tapi eh, tidak hanya arthritis tapi justru lebih banyak di kayak organ-organ lainnya, misal pada kulit ada tadi itu yang emam kupu-kupu, maksudnya yang ini ada banyak kemerahan pada wajah, ini maksudnya malah rash, kemudian fotosensitivitas, kemudian ada juga ini apa lagi yang penting ini toh si konjungtiva anemis tadi, dia juga bisa ada juga bisa masalah di hatinya, bisa biasa juga kayak disebut juga kayak iktiraki matanya. Apalagi ya, jantung tuh. Jadi kalau kita lihat juga ini toh ini juga kayak tandanya kenapa dia SLE. Kayak ini keluhan muncul setelah pasien dalam wisata, ini kayak mau kita tunjukkan kalau misalnya habis kita apa sinar UV, karena kan sinar UV juga salah satu penyebabnya kayak yang bisa sebabkan jadi timbul ini si SLE. Tapi selama si orang itu sudah memang punya eh, kayak mutasi memang minggirnya tuh. Jadi intinya ya UV bisa sebabkan SLE. Makanya ini yang mau ditekankan di situ. Nah intinya apa pemeriksaan penunjangnya pada SLE itu yang ditanya. Jadi pemeriksaan penunjang tambahan. Jadi kalau kreatinin tidak tahu SLE iya bisa, tapi kan ini ditanya untuk menegakkan diagnosisnya. KF bisa tapi kurang apa belum bisa menegakkan. Yang bisa menegakkan itu ini si INA IF. Jadi kalau misalnya sudah positif ya kemungkinan besar sekali media eh SLE kayak gitu. Jadi sel LE ini iya bisa memang tapi kayak masih perlu lagi kayak pemeriksaan tambahan. Pemeriksaan lanjutannya apa? Ini nih INA IF positif. Kalau sudah positif ini ya kemungkinan besar sekali nih kalau dia SLE kayak gitu. Oke, adakah yang mau ditanya tentang SLE? Jadi ini tadi yang kayak mau diperhatikan di sini yang kayak penting-penting kok. Kalau dia sudah apa disebut di soalnya dia perempuan, kayak ada kayak eh riwayatnya pernah kena kayak paparan sinar matahari. Ini apa? Yang tadi tok di contohnya muncul setelah ini pasien dalam wisata kan sudah apa terpapar sinar UV. Kemudian apa di kulitnya ada kayak ini monash, kalau di mulut juga ada ini tadi yang discoid hash, dia itu kan di mulut masalahnya. Kemudian dia juga ini hematuria, proteinuria, kan ini kan masa di ginjalnya. Kalau yang hematologinya anemia, ini kayak konjungtiva anemis ada tadi kayaknya, intok positif. Oke, lanjut dulu lah kalau tidak ada. Kalau misalnya tadi ada soal yang kayak lewat mi tapi mau ditanyakan, silakan bebas sih. Oke, lanjut nah ini
Seorang laki-laki berusia 40 tahun ke puskesmas dengan keluhan nyeri pada ujung-ujung jari kedua kaki, tangan sejak 5 hari terakhir. Keluhan terutama memberat jika suhu dingin, jadi perubahan warna kulit lebih pucat pada ujung-ujung jari tangan. 2 bulan terakhir, kulit pada kedua tangan tampak sedikit mengeras. Pada pemeriksaan fisik didapatkan kedua tangan edematous face. Wow. Ada juga pruritus face dan kalsinosis. Bagaimanakah pada mekanismenya pada pasien ini? Dari tadi kan disebut kayak kulit apa kayak masalahnya banyak sekali di kulit dan ya satu-satunya penyakit kayaknya yang kayak kulit jadi apa masalah kulit paling banyak scleroderma atau jadi ya ini diagnosisnya scleroderma bisa dilihat dari kayak manifestasi manifestasi klinisnya si scleroderma ini bisa kayak perubahan warna kulit jadi pucat pada ujung-ujung jari tangan ini kayak istilahnya fenomena Raynaud ada nanti ini juga kayak ini yang kayak kalsinosis jadi kayak menebal di tangannya isinya ada kayak kalsium-kalsium yang kayak terdeposisi situ jadi kayak mengeras di tangannya dan nanti juga ada kayak sini oh tapi yang ditanya kan anu patomekanismenya jadi kita lihat ini A fenomena Raynaud ini kayak manifestasi klinisnya bukan ini justru kayak iya kayak yang disebabkan dari si scleroderma ini bukan kayak penyebabnya peradangan ini juga manifestasi klinis vitiligo enggak ji ini yang betul dan bentuknya jaringan fibrosis karena kan pada si scleroderma ini masalahnya kayak si fibroblasnya kayak aktif sekali jadi kayak terbentuk baiknya terbentuk jaringan-jaringan ikat di kulitnya biasa makanya ini kayak menebal di kulitnya disebut kayak banyak juga pembuluh darahnya yang jadi kayak menebal makanya ini terbentuk fenomena Raynaud kayak gitu-gitu kalau kayak ini kayak patomekanismenya yang ditanya Pak. Jadi kalau penjelasannya ya kayak gini. Tapi intinya ini jadi kayak aktivasi fibroblasnya udah terjadi fibrosis. Jadi kayak ya ini yang kata kuncinya fibrosis. Jadi kayak berlebihan sekali fibrosis di kulitnya, makanya kulitnya menebal. Titik. Itu intinya. Jadi ya itu jadi intinya. Oke, ada yang mau ditanyakan kalau ini skleroderma? Ini kan kayak nomor satu nomor satu. Oke, kalau tidak ada Ji, lanjut dulu. Ya, bisa. Kalau sih Pak, Seorang perempuan berusia 64 tahun datang ke puskesmas untuk kontrol kesehatannya secara rutin. Pasien saat ini tidak ada keluhan lewat penyakit sebelumnya katanya pada kuda mata dan telah menjalani operasi. Pemeriksaan fisik tekanan darah 138,8, denyut nadi 88 kali per menit, dan napasan 20 kali per menit, suhu afebris tidak demam ji, oh tapi sama-sama tinggi juga. badan 155, berat badan 52, terdapat kifosis. Oh ini terdapat kifosis kata anunya toh, kata kuncinya. Apakah kemungkinan diagnosis pada pasien ini? Oh jadi ini toh dia jadi kata kuncinya di sini lihat. Dia itu perempuan, dia itu 64 tahun dan dia ini terdapat kifosis. Jadi kata kuncinya apa? Jadi diagnosisnya adalah kemungkinan eh, osteoporosis. Jadi kan dia perempuan 64 tahun jadi kayak sudah menopause ceritanya. Makanya kayak lama kelamaan jadi kayak kalah kila si tulangnya jadi kayak tambah koropos karena osteoklasnya jadi tidak aktif ya makanya kayak apa melemah mi tulang belakangnya makanya ya bakal kifosis jadi kayak ke belakang jadi kayak tunduk gitu si neneknya ini kayak begini Ki, maksudnya ini kifosis thoracalis jadi memang manifestasi klinisnya si osteoporosis jadi kalau dibilang ini ada perempuan atau orang tua lah secara umum nggak sih perempuan tapi perempuan lebih utama tuh biasa kemudian ada kifosisnya disebut nih jadi ya osteoporosis kayak gitu oke ada yang mau ditanya kak kalau ini osteoporosis nice ada apa menjawab lagi Pak Pak osteoporosis betul sekali oke lanjut nah nih laki-laki 58 tahun datang di poliklinik dengan keluhan gatal-gatal seluruh badan dengan kulit mengelupas dan kelihatan bersisik oh ini kata kuncinya disertai dengan warna kemerahan bla 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 lewat 4 bulan sebelumnya penelitian masanya pada tahap dirasakan terutama setelah bangun tidur oh ini jadi ya
kata kuncinya yang kayak kau jadikan kata kunci di sini ini juga kayak kulit mengelupas dan kelihatan basic sama apa lagi ya yang bisa dijadikan kata kunci. Hmm. Oh ini ada juga nya sendinya tuh jadi dia ada hubungannya sama arthritis kedua lutut. Jadi dia ini sebenarnya arthritis psoriasis psoriatik kayaknya kan dan kan dia masuk kayak bagiannya di ini masuk di bagiannya sarsen toh spondyloarthropathy saya negatif ada penjelasannya memang. Jadi ini dia itu kayak semua sarsen kayak mirip-mirip jadi sebenarnya anunya mirip-mirip di eh kayak penjelasannya tapi ya beda ki manifestasi klinisnya. Tapi mereka itu semua sama-sama eh, masalah autoimun dan ini sama-sama ki ada kayak hubungannya dengan genetik ini HLA B27 kayak memang secara genetiknya ada yang beda sama mereka apa si penderita si Sasen ini. Nah, yang termasuk Sasen ini juga contohnya arthritis psoriatic dan kayak kainannya yang kayak kujadikan tadi kata kunci ini ada kayak ewang basisik. Jadi jawabannya ini HLA B27 positif yang tidak dapat. Oh, yang tidak dapat kita temukan. Sesuai. Jadi, hmm, bukan high, kan ini ada. Jadi ini betul anti CP. Dia juga betul harusnya. Jadi apa ya jawabannya ini? Ada tes migrain, atau fasciitis plantaris. Hmm, apa ya? Intinya dactylitis ini apa? Sorry guys, saya nggak ngerti juga apa jawabannya ini. Salah baca. Intinya toh kan arthritis psoriatik dia masuk di Sasen spondyloarthropathy yang negatif. Mereka semua masalah autoimun dan kayak memang itu apa kayak apa ya kok kayak semua komponennya si ini Sasen punya kayak masalah apa kayak kelainan genetik. Mereka semua punya gen HLA B27. Jadi HLA B27 ini benar makanya bukan jawaban kayak gitu. Arthritis migrain ini kayaknya betul jika memang bagiannya dia si psoriatik anti CCP saya nggak tahu jadi kurang yakin kak juga ini jawabannya tapi yang ya itu penjelasannya sih arthritis psoriatik jadi skip bikin dan tidak bisa kak juga jawabin tidak yakin kak maksudnya takutnya saya jawab tapi salah jadi ya itu pegang saja penjelasannya. Oke ada yang mau ditanya kak dactylitis gimana aku coba cari apa itu dactylitis atau ada yang tahu apa itu dactylitis dactylitis Datil kan gimana sumbahan ada yang jawab tuh katanya daktili kan jawabannya itis kayak inflamasi pada jawabannya hmm apa daktilitis. daktilitis iya jadi sosis tuh tapi iya cocok itu bisa tapi Iya kak, di ini lagi di telepon. itulah tuh intinya tuh daripada pusing mending lanjut nih yang lain. Oke oke sorry guys kalau bingung intinya ini lanjut Miki soal selanjutnya yang bisa dijawab dengan baik. Oke. So, yang laki-laki umur 67 tahun, bengkak, seter kemarin pada ibu jalan kaki dan tidak bisa memakai sepatu. Laki-laki, bengkak, kemerahan di ibu jari kaki. Ini sangat anonim, sangat spesifik sebenarnya. Sampai tidak bisa memakai sepatu, jadi sangat sakit pasti nanya si ini soalnya. Hasil laboratoriumnya, nah ini peningkatan asam urat. Ya, jadi pasti migotok. Tapi yang ditanya adalah datang ke dokter, radiologi tidak demam dan tidak menunjukkan adanya elevasi atau peningkatan jumlah leukosit di dalam darah. Pemeriksaan fotografi pusing. Oh, jadi yang mana pemeriksaan radiologi yang bakal diminta pada kaki? Hmm, foto posisi anterior. Apa ini steroid? Hmm, kalau saya sih jawabnya bakal hmm, kaki tok. Jadi AP oblik karena kan Cuaca dingin. dada di pusing. Hmm. Oh, artritis Nah, temporalis intinya berarti GTA. ambil saja yang jelas-jelas. Tidak tahu kenapa saya tidak jawab soal tapi kita intinya toh dia God. Kenapa dia God? Karena satu, toh dia maksudnya kayak eh, biasanya kan pada laki-laki memang toh.
kemudian dia bengkak dan ini di ibu jari kaki. Dan memang kan GOT sayangnya biasa, apalagi yang masih akut, dia di MTP 1, metatarsal pelang satu. Dan dia nggak bisa sampai memakai sepatu, berarti kayak nyainya sangat sakit sekali, akut. Ya berarti ya GOT akut toh. Kemudian ini apalagi nih dibilang nih peningkatan asam urat. Ini kayak hmm, fotonya apa yang betul nih? Ada yang tahu ini kah? Penyakit kah juga? Jadi ini ada. Oh ini juga kalau misalnya Anda tahu kalau misalnya pada foto radiologi yang bisa kita lihat pada ini God yang kayak spesial tuh ada ini istilahnya punch out lesion tuh. Jadi kayak mana ya? Kan ini kan anu dari tofusnya istilahnya. Jadi kayak si eh kristal apa MSU tuh magnesium eh wet kayak kan terdeposisi di anunya di MTP-nya toh ceritanya. Jadi kayak si tofus itu kayak bisa nampuk di radiologinya kayak gitu. Ini ada deposit kalsium pada fus, di tofusnya bisa terlihat. Jadi itulah intinya. Oke, lanjut nah. Soalnya anak laki-laki berusia 15 tahun dibawa orang tuanya ke Bukit Penerangan yang sedang keluhan bengkak pada kepalanya. Dari anamnesis diketahui pasien lewat 1 minggu lalu terkena obat antilek. Saat ini pasien mengeluh nyeri dan bengkak pada makanan terutama jika digerakkan. Dari pemeriksaan fisik dan dokter didapatkan suhu badan obes, maksudnya demam ki. Satu kali setelah makanan didapatkan pemeriksaan terkait dengan bengkak pada makanan. Leukositosis lanjut olahraga meningkat terus body yang jadi apa kira-kira etiologinya apa kalau dari opsinya kan kasih pilihan kayak demam apa kayak bakteri itu jadi ini kan hmm, apa kata kata kuncinya sini anak-anak laki-laki tidak jelasnya dengan keluhan bengkak oh ini keluhan bengkak pada paha kanan sejak 1 hari yang lalu anamnesis oh ini terkena batuk jadi ada riwayat demamnya oke toh jadi ada memang infeksi toh saat ini pasien dan bengkak pada kanan oke suhu badan kemarahan bengkak pada kanan ekositosis oh ini jadi didapatkan gambaran body abscess jadi kalau misalnya disebut nih ada mie abscess pada tulangnya apa pada tulang si sendinya kemudian ada riwayat demam ya kan untuk berarti osteomyelitis ini biasanya karena kan ini body abscess pada biasanya pada osteomyelitis yang kronik nih dan penyebab yang paling seringnya biasa adalah ini Staphylococcus aureus nih subakut bisa apa kayak eh ini si abscess body yang dilihat tadi tuh blending oke ada yang mau ditanya kak oke seorang anak perempuan berusia perempuan usia 15 tahun di bawah orang tuanya dengan keluhan nyai dan bengkak pada paha terutama jika digayakan sejak 1 hari yang lalu. Dan anamnesis diketahui pasien terkena ada riwayat infeksi saluran pernapasan. Dari pemeriksaan fisik tanda vital didapatkan suhu badan dia demam tinggi suhu badannya 100 kali pada periode kemerahan disertai bengkak pada paha untuk yang didapatkan leukosit meningkat laju darah meningkat juga oh ini lagi body abscess lagi jadi ini ya osteomyelitis tapi karena ada tadi ini tuh disebutnya ada abscess body jadi osteomyelitis yang chronic type sebenarnya lebih tepatnya kayak subakut karena ini tadi itu jadi ya osteomyelitis yang chronic karena kan sama di tadi ini tuh kasusnya sudah jawab jadi ini tuh yang paling sering eh Staphylococcus aureus tapi apa kenapa kan di sini disebut kayak osteomyelitis akut. Tapi kan kalau misalnya kronik itu sebenarnya kayak lanjutannya di donasi akut tapi tidak tertangani dengan baik. Jadi masih lanjut di osteomyelitisnya. Kemudian ada ini terbentuk kayak absces body-nya. Ini absces body subakut. Hmm. Oke, lanjut. Atau ada yang mau ditanya?
dari soalnya. Oke, lanjut dah. Seorang anak perempuan berusia 3 tahun, masih anak-anak sekali, ke puskesmas dengan perawakan pendek dan isomelik shortening anggota badan. Hmm. Ibunya juga bertubuh pendek. Keduanya memiliki frontal posing. Diketahui bahwa plan ini. Oh, reseptor FG FR3. Jadi kalau ada mie ini disebut FG FR3, langsung mie achondroplasia. Karena kan dia intok disebut si ibunya dilihat mie pendek, ya anaknya juga si pendek apa kayak perawakannya pendek dibandingkan kayak anak-anak yang seumuran sama dia. Jadi ini achondroplasia kalau disebut mini si FGFR3 kayak gitu mutasi FGFR3. Oke, itu. Jadi kalau disebut mie FGFR3 dan apa kayak ada riwayat keluarganya yang juga pendek, apalagi kayak yang secara langsung ibunya ke bapaknya. Jadi itu achondroplasia. Gitu. Ada yang mau ditanya? Ada yang bertanya. Ada yang kayak katanya kalau jawaban difusi ada antiseptik itu yang barusan mana weh? Yang ini, yang ini hmm, ada antiseptik. Kan kalau di air antiseptik itu masalahnya adalah eh bukan di tulangnya Ki yang anu kayak dikena tapi di sendinya. Jadi kayak di sinovialnya itu kayak berkumpul banyak banyak bakteri dan ya banyak bakteri dan apa kayak di ya bakal informasi Ki apa otomatis si sendinya toh. Tapi kan di sini disebut Mi dengan jelas ada abses apa gambar ini nih body abses. Jadi ya harusnya ini kan osteomyelitis. Jadi ya kurang setuju kalau dibilang ini septic arthritis. Memang sama-sama aja sebenarnya kayak Staphylococcus penyebab utamanya toh. Tapi kalau pada ini ya harusnya kalau menurutku osteomyelitis dan chronic. Tapi kalau ada ya sop akut di pilihannya ya sop akut yang bakal aku jawab. Jangan jawab nih saya. Oke. Ini tadi Berarti apa yang kau jawab tadi tuh novel kronik atau akut? kalau saya jawabnya yang chronic. Oh, kalau sekira kronik dia itu apa? Ada gambaran sequestrum sama involcrum ya saya kira kalau kronik. Terus terus Hmm. leukositnya juga normal kalau kronik kalau setauku. Nggak tahu nih kalau salah. Hmm. Gimana ya? Oh, kalau misalnya osteomyelitis akut, hmm, Karena kalau kronik menurutku juga leukositnya bakal normal. oh leukositosisnya di Iya. enggak aja kalau kronik. Hmm. Terus kalau osteomyelitis kronik juga katanya ada gambar itu apa namanya sequestrum sama Ya toh, involcrumnya. iya. Heeh. Iya, bisa juga di pertimbangan karena saya yang kulihat memang itu juga abses body-nya jadi kulihat. Makanya langsung mah bilang, "Oh, kronik." Hmm. Gimana ya? Ada yang punya anu kah kayak pendapat lain kira-kira yang mana lebih kemana kini? Karena kan kalau abses body yang saya tadi toh ya dia lebih ke kronik atau subakut. Tapi kan kalau leukositosis memang ya pada akut bisa saja. Kalau LED ya memang meningkat dua-duanya. Hmm. Ya tergantung anu saya, tergantung apa pendapat pribadi nanti. Karena ya agak membingungkan sih.
Oke. Hmm. Nanti bisa dilihat lagi. Kalau misalnya ada yang kayak punya pendapat lain. Intinya ini pendapat saya. Oke, thank you nah. Ya, jadi bisa apa bisa dipertimbangkan mami masing-masing. Kira-kira ini masuk di mana? Karena kan hmm, kayak tergantung pendapat pribadi mami kayak memang agak anu sih, soalnya agak ambigu. Jadi ya itu. Oke. Jadi mungkin lanjut dulu nah. Oke nih. Sayang bayi perempuan yang baru lahirnya dirujuk untuk evaluasi diduga mengalami hip instability, dicurigai DDH, developmental dysplasia of hip. Tes apakah yang dapat digunakan untuk lokasi hip di oke lokasi hip DDH. Oh, jadi tes apa yang bisa kita gunakan untuk kayak tahu ini apakah memang kayak DDH gitu. Dan ini jadi jawabannya ini. Jadi ada dua tesnya, ada Oetolani sama Barlow. Kalau yang untuk jawabannya tadi ini si Oetolani, karena dia kayak kita mau kayak sudah posisi dislok memang nih si eh, kaput pemainnya, dan kita kembalikan ke acetabulum. Kalau Barlow itu kayak kebalikannya, kita kasih dislok si eh, maksudnya bukan kita mendislokasikan, karena kan memang kayak kayak dislokasi di si eh, apa si kaput femurnya, tapi karena masalah DDH ini, jadi kayak ada dua tes yang bisa kita pastikan apakah ini si bayi DDH atau tidak. Ya bisa kita lakukan tes Bartolani dengan ya kita kayak eh, abduksikan kita ceritanya. Jadi kalau misalnya kita abduksikan dan kayak eh, kalau kita lakukan gini si tes Bartolaninya. Nah, bakal kembali ke posisi semulanya, yaitu di acetabulumnya si uh, articulatio sendi hips kayak gitu. Kalau biolog kebalikannya, jadi kayak kita awalnya sudah mendislokasikan lah si ini sendi hipsnya kayak gitu. Bukan pandai kita. Oke, ada yang mau ditanya? Perjalanan tadi. Intinya kita salah. Kita dulu. Oke, lanjut dulu nah. Oke, pertama apa? Soal selanjutnya. Seorang laki-laki berusia 25 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan nyai pada lutut kanannya akibat keseleo setelah bermain futsal. Pada pemeriksaan fisik ditemukan kelemahan dalam kemampuan melakukan fleksi pada adiplasya gendexa. Manakah yang merupakan struktur ligamen interkapsular pada adiplasio di atas? Oh ditanya strukturnya toh. Jadi sebenarnya lebih ke anatomi. Ligamentum yang interkapsular dua gitu kalau misalnya di genu yang ada fasciatumnya, ada yang anterior, ada posterior. Ini toh. Jadi yang jadi kan ada kayak kapsulnya memang sendiri toh. Jadi ini si ligamen ada di dalam kapsul itu. Jadi ini ada ligamentum uh, fasciatum anterior dan posterior. Dan kayak ini memang tugasnya itu kayak supaya lebih stabil kila ketika kita lakukan fleksi dan ekstensi pada si sendi lututnya kita. Jadi kalau misalnya ada ruptur atau kalau misalnya misalnya ada kasus lain atau kayak soal lain dibilang ada ruptur apa kayak eh enggak stabil kini si anunya ketika dia fleksi atau ketika dia ekstensi, jadi kayak kecurigaannya langsung dipikir oh mungkin ada ruptur ACL atau PCL kayak gitu-gitu. Tapi yang ini ditanya ya strukturnya saja. Jadi ya ligamentum fasciatum anterior atau kalau ada posterior kayak gitu. Kayak gitu ini. Oke, lanjut. Ada tadi yang mau ditanya. Cukup jelas itu karena memang ya anatomi sih. Jadi ya harus dipahami. Ada yang tanya, apa maksudnya? Kenapa anterior maksudnya? Ligamentum cruciatum anterior. Itu jam. Oke, lanjut dah. Oh, maksudnya kan eh, betul nih posterior, tapi kan yang ada di cruciatum dua-dua aja sebenarnya. Jadi
Udah ngerti kamu maksudnya. Jadi kan struktur ligamen interkapsuler pada artikulasi di atas. Dan iya kan yang ligamentum interkapsuler dua gitu. Ada anterior, ada posterior. Dan enggak pengaruh aja apakah dia. Dan memang kan cruciatum anterior aja yang ada di opsinya. Jadi itu jadi memang jawabannya betul sih. Dan kalau dibilang kayak pada pemeriksaan fisik toh ditemukan kelemahan dalam kemampuan melakukan fleksi pada artikulasi gininya. Jadi kayak udah stabil Ki ketika fleksi, jadi kayak dada tahan Ki ke depan ke belakangnya. Jadi yang masalah ya si interkapsulernya. Manakah yang merupakan struktur ligamen interkapsuler? Ya ligamentum cruciatum anterior. Tadi maksudku kayak yang anu tuh ligamen yang interkapsuler kan ada dua. Ada yang cruciatum anterior dan posterior. Itu. Oke. Jadi ini selanjutnya, seorang laki-laki berusia 20 tahun datang ke unit gawat darurat sakit setelah mengalami kecelakaan lalu lintas KLL. Pesan ketabrak mobil saat sedang menyeberang jalan. Pada pemeriksaan fisik, tekanan darahnya 140/90, nadi 18 kali per menit. Ini didapatkan permen survei refleks tanpa fulness sih. Oh mungkin ini maksudnya anu kayak apa fraktur terbuka intinya. Ukurannya 6x2. Tampak deformitas, edema dan hematom. Leg, fungsi leg dan kain terbatas nyai. Vaskular distalnya baik. Oh, baik tidak ada jadi masalah pada apa pembuluh darahnya sama sayapnya. Pulsasi apa? Oh, ini CRT-nya di bawah 2 detik juga. Ini ada juga ini istilahnya parietal shaping. Tidak dapat kerusakan vaskular yang masuk ke. Oh ya, jadi faktor terbuka toh. Jadi ini penjelasannya. Jadi kalau misalnya apa kan ada eh, 3 tipe toh, 1 2 5 1 2 3A 3B 3C. Oke, jadi kalau misalnya yang satu yang ini dia ukurannya biasanya di bawah 1 cm dan dia lebih banyak sih kalau kita lihat dan kalau jangan lunaknya minimal. Kalau dua lebih dari 1 cm dan ya agak kotor yang sedikit moderate. Nah, 3A dia itu masih biasanya di bawah 10 cm tapi yang penting yang anu Pak, dan dia apa kayak level kontaminasinya ya lebih tinggi nih. Dan tapi masih bisa dijahit atau kayak ya masih enggak sampai tulang atau otot gitu. Kalau 3B dia itu ya lebih besar nih dan ya tidak bisa dijahit saja. Jadi memang perlu pembedahan yang rekonstruktif. Jadi biasa dibilang kayak ya kayak mengenai kayak tulangnya, ototnya kayak gitu. Kalau 3 ini memang kayak 3B tapi kayak kena apa kayak memang emergency kayak kena vaskularnya, kena juga sayapnya. Jadi itu kalau 3C. Jadi kalau di sini kan dibilang memang itu ada fulness lacerasi jadi kayak ya, faktor terbuka sama ini. Tapi dibilang Ji, kalau neovascular distalnya masih baik Ji. Kok jadi kan lagi. Saya sih, oh ini ya, periosteal shaping ini kayak jadi periosteumnya ada, maksudnya kayak shaping jadi kayak ada pengelupasan. Jadi kayak memang ini ya tulang-tulangnya sampai kena gitu. Tapi tidak sampai Ji, tidak sampai Ji kerusakan vaskular. Jadi kalau menurutku ini dia 3B. Jadi itu. Oh, yang juga tuh kayak blood flow-nya di 3CP baru yang kayak banyak masalah lagi. Foto yang 3A semua. Kalau ini tuh masalah soft tissue maksudnya kayak sampai kena ototnya. Ini si 3B sama 3C. Itu kalau saya. Oke, ada yang mau coba ditanya? Oke, lanjut lah. Jadi ini klasifikasinya faktor Gaussian apa faktor yang saya buka. Oke, lanjut lah. Ini seorang wanita 58 tahun di Puskesmas datang berkonsultasi dengan membawa hasil serum vitamin D. Oh, ini kayaknya gizi nih masuk. Pasien sudah 2 tahun mengalami menopause. Hasil
Di assessment-nya menunjukkan intake makanan mengandung kalsium yang tidak cukup kalsiumnya karena pasien asam mual dan tumbang tidak bisa minum susu. Keputusan terapi yang tepat untuk pasien ini adalah jadi dia wanita 50 tahun dan dia kayak tidak bisa minum susu, jadi ada masalah kapang sama intake kalsiumnya. Ini kayaknya masalahnya di sini. Jadi keputusan terapi apa yang tepat? Kalau saya sih yang ini, kayak selain dikasih kalsium, kita juga berikan ya suplemen vitamin D, 1000 IU per hari. Jadi kalau ini high dose saja udah cukup kan, karena selain kalsiumnya kita kasih juga vitamin D-nya. Kalau banyak kayak banyaknya si suplemen kalsium yang dikasih, biasanya ini 2 kali 500 sampai 600 mg per hari. Karena kan kebutuhannya kalau orang tua biasa ya sekitar 1200 mg. Ini dari Oke, itu jadi intinya tuh kalau kalau osteoporosis ditanya dan gizi, pikirkan langsung dua. Kalau apakah cukup suplemen kalsiumnya, dan kalsium dulu yang utama. Baru habis itu kayak vitamin D-nya dan sekitar ya 1000 IU kayak gitu-gitu. Itu 800 sampai 1000 vitamin D 1000. Itu sih. Oke, ada yang mau ditanya kalau ini? Oke, mungkin lanjut dulu. Selanjutnya, seorang perempuan 64 tahun ke puskesmas untuk kontrol kesehatan secara rutin. Saat ini tidak ada keluhan lewat penyakit sebelumnya. Kata ayah pada kedua mata. Pemeriksaan fisik, tekanan darah 138, febris. Oh, ini tadi ada tadi soal yang gini. Dia osteoporosis toh. Dia ya perempuan usia 64 tahun, sudah menopause, dan dia ada kifosis, jadi ya dia pasti nih hampir pasti dia osteoporosis. Di apa tata laksananya yang kita berikan? Kalau saya ini tadi tuh yang aku bilang kayak pastikan dulu dia aman kalsiumnya, karena kan masalah utamanya karena dia koyapes gitu tulangnya, dan yang paling dibutuhkannya kalsium toh, kayak gitu-gitu. Jadi apa tata laksana pada pasien ini? Ya pemberian suplemen kalsium. Jadi ini ada kayak tandanya kalau dia osteoporosis, ini ada kifosisnya, dan dia antara tua antara dia biasa perempuan yang sudah menopause atau ya dia memang ya secara umum tua kayak gitu. Jadi ini kayak suplemennya toh kalsium sebanyak 2 kali 500 atau sampai 600. Jadi 1000 sampai 1200 yang lebih gitu. Kemudian suplemen vitamin D-nya dikasih ya sekitar 1000 international unit per gram. Kayak gitu-gitu. Oke, tadi ada yang mau dicoba tanya. Oke, lanjut dulu nah. Soal selanjutnya, seorang perempuan 63 tahun, perempuan lagi 63 tahun, datang ke unit gawat darurat dengan keluhannya pada tangan bawah. Kulitnya dirasakan satu persatu jatuh dengan posisi tangan. Oh, Tuan. Saat mampu tumbuh posisi dengan keadaan base fleksi pada kita dalam keadaan jadi fraktur distal radius dengan garis patah transference transference displace ke dorsal. Inflamitas apakah yang tampak? Oh, ini berarti pembahasannya. Soalnya ini lebih ke radiologi. Jadi kan ini tuh jadi ada fraktur, kata kuncinya. Ada fraktur pada mana tadi itu? Radius distal ini. Didapatkan fraktur radius distal dan keadaannya ini saat menumpuh tangan dalam keadaan dorsifleksi, jadi kayak ke belakang maksud kayak ya telapak tangannya yang jadi tumpuannya begitu. Jadi kemungkinan deformitas apakah yang tampak pada kasus ini? Oh, ini juga tuh yang penting dilihat. Jadi patahnya itu dia displace ke arah dorsal, jadi kayak ke belakang tangan ke arah dorsalnya si tangan. Jadi istilahnya ini adalah ini si fracture Colles atau nama lainnya Dinavar deformity. Kalau mungkin saya Kayak gini nanti tangannya jadi kayak ke arah dorsal anunya toh frakturnya. kami masih jadi asisten. Ya, ini. Melihat Kak Kadir kayak Oke. senior yang Ada mau ditanya tadi ini? pada awalnya kami kayak dengar
Kalau misalnya tadi ada yang kayak kecepatan kalau sebelumnya ada yang mau kembali bisa sih guys. Oke lanjut nah. Soal selanjutnya seorang laki-laki berusia 45 tahun datang dengan eh, datang ke unit UGD dengan keluhan yang pada kekairan yang dialami sejak 1 jam yang lalu. Keluhan ini disertai tidak bisa digerakkan atau direspan. Pasien sebelumnya mengalami kecelakaan lalu lintas saat sedang mengendarai mobil. Pasien tertabrak dan dari arah lawan. Dari riwayat penyakit sebelumnya disangkal hasil pemeriksaan terhadap Vital didapatkan kesadaran CM kompos mentis sadari pemeriksaan disrefleksi aduksi. Oh ini kata kuncinya. Pemeriksaan neurofasial distal dalam bahasa sorry. Oke, hasil pemeriksaan status lokalis didapatkan ekstremitas bawah dalam kondisi fleksi, aduksi, dan internal rotasi. Pemeriksaan NPD, vascular distal maksudnya, dalam batas normal. Pasien didiagnosis dengan dislokasi panggul. Dislokasi panggul apakah yang paling? Oh ini, jadi kan kalau dislokasi kan ada dua toh, antara bisa kiri ke anterior atau ke posterior biasanya. Nah, apalagi nih yang kayak yang ditanya kondisi apa hipsnya toh. Nah di sini bilang dia fleksi, dia aduksi dan dia internal rotasi. Jadi dia itu kalau misalnya begini anunya aduksi dan internal rotasi dia itu ke posterior. Dan yang ditanya apakah tata laksananya? Kalau misalnya ya dislokasi ya secara umum ya dia yang close reduction saja. Jadi tidak usah dibedah, tidak usah yang kayak di open. Jadi ini posterior close reduction. Jadi ini kayak biasanya. Oh ini, jadi kalau misalnya dislokasinya dia ke posterior, nah dia biasa itu kayak kalau dilihat kita kayak diinspeksi langsung ditahu. Nah kalau ke posterior dia ini dia aduksi, endoretasi, dan refleksi hipnya. Kalau anterior dia abduksi, eksoretasi, kebalikannya toh kayak gitu-gitu. Dan ini tetapnya dia diaduksi tertutup. Apa ini tadi kenapa jawabannya apa kayak posterior cross adduction karena dia fleksi, adduksi, internalisasi dan ya dia dislokasi tuh makanya cross adduction kayak gitu-gitu. Oke, lanjut. Seorang perempuan berusia 50 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri lutut kanan. Dirasakan memberat saat beraktivitas dan berkurang saat istirahat. Pasien menemukan kaku pada sendi lutut pada pagi hari. Lewat pertama disangkal pada pemeriksaan fisik ditemukan gravitasi pada lutut kanan. Pada pemeriksaan laboratorium ditemukan LED 18 mm per jam. Edukasi apakah yang dapat kita sayangkan kepada pasien di atas? Oh, apakah kira-kira ini? Dia perempuan 52 tahun. Oh ini tadi ada gravitasi toh. Jadi dia kemungkinan osteoarthritis OA. Jadi apa edukasinya? Nah kalau OA jangan apa kayak ya sebaiknya jangan kayak dikasihkan beban lagi pada sendi yang sudah kena MIOA karena kan bisa kayak bertambah ki masalahnya. Jadi ya jangan kasih naik tangga. Walaupun oh ini yang kayak bahasanya. Jadi kalaupun naik tangga ada tata caranya yang benar. Toh, jadi ini. Jadi kalau naik tangga kita pakai kaki kuat dulu yang naik dan naiknya itu jangan kayak orang normal jangan kayak kanan kiri jadi kaki kuat saja selalu yang naik dulu kalau naik tangga kebalikannya kalau turun tangga kaki yang lemah dulu kayak gitu jadi kalau untuk edukasinya ya jangan sebaiknya ya jangan naik turun tangga karena kan ya pada akhirnya bakal terbebani itu si sendi yang osteoartritisnya tapi kalaupun naik tangga atau naik turun tangga ya ini ada memang tata caranya yang perlu kita sampaikan jadi kalau naik tangga ulang naik tangga kaki kuat dulu turun tangga yang lemah dulu kayak gitu ini kayak tujuannya supaya tidak berat sekali tumpannya pada kaki yang sudah sakit kayak gitu gitu oke adakah yang mau ditanyakan
Oke, lanjut nah. Seorang perempuan berusia 52 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri lutut kanan dirasakan memberat saat beraktivitas dan berperan saat istirahat. Pasien mengeluhkan kaku pada sendi lutut pada pagi hari. Oke, riwayat trauma disangkal pada pemeriksaan ditemukan gravitasi. Oh, alah gitu. Lutut kanan dan dirasakan hangat pada palpasi serta atrofi pada lutut otot quadricepsnya. Pada pemeriksaan laboratorium ditemukan LED 18. Oh, ada yang jawabannya. Ya ini apa mungkin langsung kujelaskan kenapa. Karena kan ini dibilang itu ada kayak atrofiki otot quadricepsnya. Makanya kita kasih ini si stimulasi listrik tuh apa gunanya? Karena kan kalau apa ini, jadi kalau misalnya gunanya perangsangan menggunakan listrik supaya itu kan kalau misalnya dia sudah OA kayak jangan mau pakai sisi yang itu tuh misalnya lututnya bermasalah toh jadi kayak ndak mau nak pakai lutut yang kena OA-nya jadi kayak otomatis ya otot-ototnya jangan dipakai makanya ya ada kemungkinan atau FI jadi ya kita kasihkan ini si stimulasi listrik TENS toh transcutaneous electro nerve stimulation jadi ya untuk mencegah si atau FI ototnya itu Mungkin nah itu kalau misalnya ini kasih penjelasannya bicara kayak ke Torik Uday ini siapa tahu ada menjadi oke itu penjelasannya selanjutnya. Oke, tadi ada kalau misalnya ada mau tanya eh langsung minah di chat. tadi pelajar itu Lanjut Mi. Selanjutnya, seorang perempuan usia 38 tahun datang ke klinik dokter umum dengan keluhan utama luka pada punggung bawah. Pasien ini sebelumnya didiagnosis dengan spinal cord injury dan fraktur kompresif vertebral thoracal. Apa ya maksudnya ini? Pasien belum bisa duduk. Oh, tanpa sandaran dan belum bisa. Intinya dia tidak bisa bergerak kok. Jadi ya habis ki operasi, habis kecelakaan, jadi kayak susah ki bergerak. Pasien selama ini hanya di tempat ya ini. Jadi di manakah predileksi luka yang paling sering ditemukan pada pasien ya pada yang pada kasus di atas. Jadi kan dia kayak apa? eh Jarang sekali ki bergerak. Jadi otomatis ya bayang-bayang terus. Jadi ada kemungkinan dia bisa kena ulcus decubitus toh pressure ulcus. Jadi di mana paling sering bisa terjadi tuh si ulcus decubitus. Kalau dia posisi bayinya seperti ini. Nah ini, jadi ini kayak penjelasannya toh. Jadi karena dia posisinya gini terus, otomatis ada beberapa posisi yang kayak dia tinggi sekali tekanannya. Contohnya itu ya ini di sacrum sama di heel-nya, di tumitnya. Jadi kalau jawabannya ini ada heel, ada sacrum juga. Tapi kalau yang paling besar kan ini toh di heel apa di sacrum sebenarnya 60 sampai 70. Kalau di heel di tumit cuma 35 sampai 45. Jadi jawabannya sepertinya sacrum yang ini. Dan apa lukanya? Ulcus decubitus, pressure ulcer, pressure ulcus, ulcer. Ini materinya rehabilitasi ulcus. Ini kalau posisi yang tadi tuh baing, kalau posisi nyamping di torak apa? Torak antamayuar sama di malleolus utara kalau posisi menyamping. Dan kenapa bisa terjadi ini si apa? Pressure ulcer, ulcus decubitus ya karena ya si tekanan ini yang sebabkan ya antara dua kayak tertekan terus gitu apa itu satu titik kemudian ya karena tergesek kok lama-lama ya bisa kayak bisa sebabkan ya masalah-masalah nanti ada nanti kayak stagingnya toh satu kalau dermisnya kena dua kalau apa satu epidermisnya kalau dua dermis dan sebagainya oh ini langsung dibahas jadi ini jadi dia ulcus decubitus tapi staging apa kalau misalnya inspeksi luka nggak pada luka menembus otot sehingga tampak tulang. Nah, kalau otot tampak tulang itu sepertinya sudah stadium 4 ini penyakitnya. Nah, ini toh. Jadi ya hafal-hafal mami yang ini. Ini mi gambar yang kayak sangat menjelaskan sekali. Kalau stadium 1, ya dia masih sampai epidermis. Toh tampak sebagai kemana ya tema. Stadium 1 eh, epidermis dan ya tampak lapisan bawahnya dermis. Stadium 2 lanjutannya dia sampai di lapisan apa di bagian dermis hingga subkutan jadi ada kelihatan sedikit subkutan itu kalau dua kalau tiga dia sampai subkutan dan kelihatan sedikit satu lapisan di bawahnya yaitu otot pasiennya otot kalau empat ini mito yang di soal jadi dia sampai di bagian otot dan kelihatan ya bagian si tulang atau sendinya ada juga kayak stadium-stadium tambahan yang unstageable
yang kayak nggak kelihatan gimana kini kedalamannya. Nah, ada kayak lapisan-lapisan tertentu. Ada juga yang ini dicobai di tissue enjoy karena kayak berubah warna kulit di situ saja tapi enggak kayak ulkus kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanya kalau ini yang ulkus? Oke, mungkin lanjut itu. Jadi intinya haplokin yang ini sih stadium-stadium ulkus. Kalau misalnya mau apa kayak pahami yang ulkus di kubitus ini. Lanjut, seorang laki-laki 20 tahun ke UGD sakit dengan keluhan bengkak dan memuai pergelangan tangan kiri. Disertai nyeri pada jari tangan tidak digerakkan. Diketahui beberapa jam yang lalu, pasien ini jatuh dari motor ke sisi kiri jalan akibat diserempet mobil. Hmm. Pada pemeriksaan fisik didapatkan status final dalam batas normal dan pemeriksaan radiologis didapatkan fraktur os radius. Berapa lamakah prediksi waktu penyembuhan tulang pada kasus di atas? Os radius berapa lama prediksi waktu? Oh, yang tak. Jadi ada ya silakan dihafal guys. Jadi kalau misalnya radius ini tak 6 3 sampai ini yang 6 minggu. Jadi yang mana yang masuk ya? Yang ini kayaknya deh, 6 sampai 8 minggu. Intinya kalau misalnya Oserius dia 6, kalau ya oh enggak. Kalau Humeus 10 sampai 12. Oh, kemarin kan ada soal kayaknya deh yang tutup 3. Dia kalau tidak salah FV mau ditanya 12 sampai 16. IBF dulu juga 12 sampai 16. Jadi ya itu apa yang terjadi? Oke, itu dan itu sudah soal terakhir. Terima kasih guys. Oke, ada anu kah yang kayak mau ditanya dari soal-soal yang tadi atau ada yang mau request kayak bertanya materi apa yang mau dibahas atau didiskusikan? Saya buka aja sih kalau saya sih.